Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati para alim, para ulama, para ustadz wal ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid Baitul Adli yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah siang hari ini kita sama-sama berada di masjid ini, sholat berjamaah dan kita mendengarkan beberapa nasihat-nasihat agama. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya setia hingga akhir zaman. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki puasa yang ke-11. Betul apa ya? X10 ya. Mudah-mudahan ibadah kita selama 10 hari ini, puasa kita, baca Quran kita, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah yang diundang, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman inilah yang diwajibkan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Sedangkan syarat-syarat berpuasa Ramadan diantaranya adalah mereka Islam, akil balik dan mampu, baik mampu fisiknya maupun mentalnya. Maka orang-orang yang beriman ini ya, imannya harus ditingkatkan. Mumpung Ramadan, mari tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini memberikan pahala yang berlipat ganda. Pahala ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak dimanfaatkan jadi rugi. Allah kasih bonus yang besar, disediakan bonus yang besar, tapi kita nggak ngambil, maka orang tersebut adalah orang yang sangat rugi. Maka jangan sampai Ramadan ini kita rugi. Isi waktu-waktu Ramadan ini dengan amal ibadah, dengan amal ibadah yang banyak, yang maksimal, yang ikhlas, yang istiqomah, sehingga sampai pada akhirnya tujuan dari Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada materi yang awal, yaitu tentang iman. Kita tahu bahwa rukun iman yang wajib kita pahami ada 6. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada para malaikatnya Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah,
iman kepada para rasul-rasulnya Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Itu wajib kita pahami, itu rukun iman. Kemudian apa syaratnya? Syaratnya itu adalah satu, meyakini di dalam hati kita, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan amal perbuatan kita. Maka syarat ini pun harus kita lalui. Percaya di dalam hati, kita percaya kepada Allah SWT, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan badan kita, dengan amal perbuatan kita. Di antaranya adalah ya ibadah seperti ini, baca Quran, kemudian sedekah. Itu bukti bahwa amal di dalam keimanan kita berjalan. Ada beberapa jalur keimanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita itu ada jalur iman, ada 8. Yang pertama adalah iman yang mempengaruhi hati kita. Kalau iman sampai masuk ke dalam hati, ya, apa tandanya? Akidah kita benar, iman kita benar, imannya istiqomah. Semangat tetap ibadah, berangkat sholat, lagi malas tetap berangkat, jadi tetap istiqomah. Ibadah kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, baca Quran kita, dilihat orang maupun tidak dilihat orang, tetap ibadah. Ibadahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena imannya melekat di dalam hati kita. Oleh karena itu, orang yang istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam akidah, Allah lebih cinta. Allah lebih cinta orang yang ibadahnya sedikit tapi rutin, istiqomah, daripada dia ibadah banyak tapi sesekali doang. Allah lebih cinta orang-orang yang istiqomah. Maka orang-orang yang istiqomah itu luar biasa istimewa. Di antara keberhasilan seseorang, ya salah satunya adalah mereka mau istiqomah. Orang jualan saja, dagang, kalau dia istiqomah, sepi maupun ramai, tetap dagang. Lama-lama orang tahu, oh lapaknya di situ, cari ini di situ. Lama-lama orang tahu. Itu istiqomah dalam dagang, Allah kasih keuntungan. Istiqomah dalam ibadah, Allah kasih keuntungan yang luar biasa. Allah lebih cinta orang-orang yang istiqomah. Maka keimanan yang menempel di dalam hati kita, ya, akidah kita semakin benar, iman kita semakin mantap, ibadah kita semakin semangat, semakin mantap. Kemudian bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Itu karena iman sudah melekat di dalam hati kita. Yang kedua adalah iman yang jalurnya sampai ke lisan kita. Apa tandanya? Tandanya kalau ngomongnya yang baik-baik saja. Kalau bicara yang baik-baik saja. Yang diucapkan sesuai dengan hatinya. Apa yang dikatakannya, apa yang diomonginnya adalah sesuatu yang baik. Jangan sampai ya ucapan kita menjadikan orang lain sakit. Maka ketika iman masuk ke dalam lisan kita, ya, maka yang keluar yang baik-baik saja. Punya lisan digunakan untuk ngaji, banyak baca Quran, banyak zikir, banyak nasihat-nasihat yang baik-baik saja. Tetapi kalau imannya tidak sampai ke lisan, terkadang antara hati dan yang diucapkan berbeda.
terkadang bohong, memfitnah, menggunjing, mencaci maki, ini imannya nggak sampai ke lisan. Maka Ramadan ini bagaimana caranya perkuat iman kita sehingga lisan kita menjadi lisan yang baik, karena lisan atau lidah ini tak bertulang, tapi kalau menyakiti itu lebih daripada sakitnya sayatan pedang. Bapak Ibu kalau kena tendang, kena pukul, mungkin sakitnya sehari, 2 hari, seminggu, sebulan sembuh. Tapi kalau Bapak Ibu disakiti dengan lisannya, oh itu sakitnya bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun, bahkan orang yang nyakitin sudah mati itu masih ingat aja masih sakit. Itu bahayanya kalau lisan tidak terkontrol dengan baik. Maka Ramadan kali ini mari jaga lisan ini agar supaya berkata yang benar. Kata Nabi, barang siapa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kalau nggak bisa berkata yang baik, mendingan diam daripada nanti rusak. Apalagi di dalam Ramadan ini, jangan sampai pahala kita hilang gara-gara ucapan kita. Di antara yang menghilangkan pahala Ramadan ya, di antaranya gara-gara lisan yang tidak terjaga. Sayang puasanya nggak dapat pahalanya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Sayang, orang berpuasa tapi nggak dapat pahala, kan rugi. Orang kerja ini kerja tapi nggak dapat bayaran, rugi. Maka ayo jaga lisan ini. Di antara yang menggugurkannya adalah gara-gara lisan ini. Di antaranya apa? Al-kidbu, bohong, dusta. Dusta ini bisa menjerumuskan kita ke dalam siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wal ghibah, ghibah, ngerasani, ngomongin orang. Lagi puasa jangan sampai kita ngerasani orang, pahalanya hilang. Namimah, adu domba. Sekarang adu domba gampang, Pak. Dulu pakai mulut, sekarang nggak usah pakai HP. Share nggak dibaca dulu ya. Share sana, share sini, nggak dibaca dulu. Nggak tahu beritanya benar apa salah. Nah, kalau salah, bisa rusak nanti. Kita bisa-bisa jadi dapat kiriman dosa, namanya dosa jariah, dosa yang mengalir. Kita lagi sholat dapat kiriman dosa, lagi tidur dapat kiriman dosa, gara-gara lisan ini tidak dijaga, jari-jari ini tidak dijaga. Maka jaga. Kemudian apalagi mengadu sumpah palsu. Ya, sumpah palsu juga menghilangkan pahala. Dan yang kelima adalah wanadharatu bisyahwat, melihat dengan syahwat. Ini yang menggugurkan pahala puasa kita. Kembali kepada jalur iman yang melalui lisan. Mari kita jaga Ramadan ini dengan menjaga lisan ini, dengan memperbanyak baca Quran, berzikir kepada Allah SWT, memberikan nasihat-nasihat agama yang baik. Minimal ngomongnya yang baik. Yang ketiga adalah iman yang jalurnya sampai ke tangan. Yaitu tandanya apa? Ia sering sedekah. Punya tangan dipakai untuk sering sedekah, sering nolong orang, sering bantu orang. Jiwa sosialnya ada. Gunakan tangan ini untuk menolong orang. Tanda tangan untuk kebaikan. Yang jadi pimpinan,
bisa berdakwah dengan tangannya. Kalau tangannya ya mempunyai jalur keimanan masuk ke dalam tangannya, tanda tangannya untuk kebaikan, menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Maka jaga tangan dan lisannya. Seorang muslim itu terjaga, yaitu tangan dan lisannya. Tangannya dipakai buat sedekah, banyakin sedekah. Tangannya digunakan untuk banyak menolong orang. Jangan sampai punya tangan dipakai buat mukul orang, buat nendang orang, buat yang rusak dan segalanya. Jangan sampai seperti itu. Ya, kalau iman masuk ke dalam tangan kita, maka tangan ini untuk digunakan untuk kebaikan, menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, iman yang jalurnya sampai ke mata. Tandanya yaitu matanya digunakan untuk memandang yang baik-baik saja. Yang baik dilihat, yang tidak baik jangan dilihat. Sekarang gak berat Pak, keluar rumah banyak maksiat. Ya memang tantangan sekarang ini ya, banyak maksiat. Apalagi di handphone, punya handphone ya, dipakai buat melihat yang tidak-tidak, itu pun gak baik. Hati-hati matanya. Mata ini akan dihisab oleh Allah SWT. Ya, karena di antara yang menjaga kita, yang mengawasi kita itu ada namanya malaikat raqib dan atid. Kalau manusia ada CCTV, iya kalau listriknya nggak mati, listrik mati juga mati. Tapi kalau CCTV-nya Allah, siang malam pagi petang gelap terang, senantiasa dicatat. Yang baik dicatat, yang buruk dicatat. Ya, kita di dalam kegelapan, ya kalau rame nggak lihat ya nggak baik. Tapi kalau sepi, keadaan malam, kadang-kadang mata ini ya jelalatan gitu. Maka banyak istighfar pada Allah SWT. Mari kita jaga mata ini, digunakan untuk baca Quran, matanya digunakan untuk membaca yang baik-baik, kisah Nabi, baca fikih, baca pelajaran tauhid, pelajaran yang bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, iman yang jalurnya sampai ke telinga. Apa tandanya? Tandanya adalah senantiasa kita mendengar yang baik-baik saja. Ya, tidak mendengar yang buruk-buruk. Ya, kalau lagi ngerasa nih, mohon maaf lagi puasa, mohon maaf, nggak boleh ngerasa nih. Ya, maka kalau sering mendengar yang baik-baik saja, insya Allah keimanannya naik. Mendengarkan nasihat agama, didengarkan. Mendengarkan baca Quran, mendengarkan orang memberikan motivasi, semangat kerja, didengarkan yang baik-baik. Insya Allah manfaat. Terkadang kita lebih susah mendengarkan daripada ngomong. Ya, jadi mendengarkan itu luar biasa. Berat. Kalau dengar terus berat. Oleh karena itu, dengar yang baik-baik saja, mudah-mudahan diberikan kekuatan mendapatkan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Kemudian yang keenam adalah iman yang jalurnya sampai ke perut. Tandanya adalah kita makan makanan yang halal. Apa yang dimasukkan ke dalam perut kita adalah sesuatu yang halal, halalan thayyibah. Allah perintahkan untuk makan yang halal dan thayyib. Halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya Allah rizkikan kepada kalian. Jadi
perintah untuk makan yang baik-baik, yang halal adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berikan rizki kepada anak dan istri kita dengan sesuatu yang remeng-remeng. Remeng-remeng aja nggak boleh, Pak. Apalagi yang haram. Yang remeng-remeng nggak boleh. Remeng-remeng itu antara halal dan haram. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram pun jelas. Nah, tengah-tengahnya adalah namanya syubhat. Remeng-remeng. Itu diperintahkan untuk dijauhkan. Karena remeng-remeng itu lebih banyak menjurus kepada keharaman. Maka jaga rizki kita. Rizki kita itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada rizkinya masing-masing. Tidak usah iri antara satu orang dengan orang yang lain, rizkinya beda-beda. Makanya nggak boleh ngiri. Dia dapat banyak, saya dikit. Rizkinya beda-beda. Ada jalurnya sendiri. Terkadang kita memaknai rizki hanya sekedar uang, gajian, padahal bukan itu. Rizki itu luas, sehat walafiat, ya keluarganya sehat semuanya, ya berteman dengan orang-orang soleh dan soleha, berkumpul dengan orang soleh soleha, ya, itu adalah rizki. Aman negeri ini itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Negeri ini subur makmur itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berikanlah makanan yang halal, yang thayyib, yang baik pada anak-anak kita. Karena pengaruhnya luar biasa. Yang dikasih halal saja, kadang-kadang anak-anak kita susah, suruh ngaji susah, suruh sholat susah. Apalagi yang dikasih dengan makanan yang haram, susah, udah susah paling ngelawan lagi. Nih, bahaya kalau kita memberikan sesuatu yang haram masuk ke dalam perut kita. Sesuatu yang haram masuk ke dalam perut kita, maka dia layak disiksa di dalam api neraka. Makanya jangan sampai ya, kita memberikan makanan yang memasukkan ke dalam perut kita, pada keluarga kita, dari sesuatu yang tidak halal. Berikanlah yang halal, yang barokah. Insya Allah yang halal barokah, halal thayyib, menjadikan barokah. Apa barokahnya? Anak-anak kita tumbuh besar, nurut, beriman pada Allah, gampang ibadah, gampang ngaji, insya Allah. Kemudian yang nomor 7 adalah iman yang jalurnya sampai ke hawa nafsu. Hawa nafsu ini ada di dalam diri kita, di dalam tubuh kita. Yang ganggu lagi setan. Setan di luar kita, goda dari luar. Sedangkan hawa nafsu dari dalam diri kita. Maka kendalikan hawa nafsu ini supaya nafsunya menjurus kepada kebaikan. Nafsul mutmain, nafsu yang baik. Jangan sampai hawa nafsu ini diumbar ya sampai kepada nafsu yang salah. Maka menjaga hawa nafsu ini, mengendalikan hawa nafsu ini menjadi hawa nafsu yang baik, nafsul mutmainnah, nafsu yang baik. Dan yang terakhir adalah yang nomor 8, iman yang jalurnya sampai ke kaki. Tandanya adalah mudah melangkah untuk kebaikan. Mau sholat gampang melangkahnya, mau ngaji gampang langkahnya, mau sedekah gampang langkahnya. Setiap langkah kita menuju kebaikan itu dihitung ibadah oleh Allah SWT. Dari rumah bapak nih, sholat, setiap langkahnya dihitung ibadah oleh Allah SWT. Satu langkah menggugurkan dosa, satu langkahnya menaikkan derajat kita di hadapan Allah SWT. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, mudah-mudahan kultum yang singkat ini bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan semoga Allah SWT, kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kekuatan iman Islam ini. Mumpung Ramadan, banyak berdoa, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik di dalam hidup kita, menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah SWT. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.